Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman. Kita ketemu lagi dalam Celoteh Konseling. Ya, ini konseling dan manajemen sumber daya manusia, manajemen pendidikan dan manajemen sumber daya manusia. Terima kasih guys, teman-teman, atas perhatiannya, atas waktu luang yang selalu diberikan kepada saya untuk selalu menyempatkan diri mengikuti apa yang saya kemukakan. Insya Allah ini jabaran keilmuan dan mudah-mudahan bermanfaat, dan inilah untuk teman-teman semua ya, yang saya kemukakan untuk teman-teman semua ya. Dan oleh karena itu dimohonkan nanti bagaimana tanggapan ya dari teman-teman. Kemudian ya suatu saat nanti ini karena makin banyak juga boleh dibentuk grup ya. Insya Allah nanti kalau lama kelamaan, kalau ada keinginan untuk bertemu, bisa diatur waktunya ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan menyampaikan konseling keluarga. Konseling keluarga ini kaitannya dengan usia produktif dan menghindari kegalauan, supaya kita tidak sebentar-sebentar merasa galau. Nah, kenapa ada konseling keluarga? Konseling keluarga ini sebenarnya kan untuk bimbingan luar sekolah ya. Bimbingan luar sekolah, karena problem itu biasanya tidak berasal dari sekolah saja. Nah, bimbingan konseling keluarga ini dimulai sejak pertengahan tahun 1940 ya, ini di luar negeri ya, menangani permasalahan keluarga yang berkembang yang pesat ya. Nah, kemudian 1980 sampai 1990, kemudian 1991 ya, kemudian 1950 ada ahli yang mendeskripsikan bahwa konseling keluarga berjasa mengembangkan ya, ini yang konseling ini ya, yang berjasa adalah para psikiater yang mengembangkan, yang belajar psikoanalisis untuk keluarga dan perkawinan. Nah, antara lain Nathan Ackerman, Theodore Liehmann, Murray Bowen, Carl Withagen. Nah, kemudian beberapa teori konseling dan psikoterapi, antara lain psikoanalisis ya, ini untuk menekankan bahwa masalah individu dengan keluarganya, khususnya pada kehidupan masa lalunya. Ini psikoanalisis untuk menganalisis permasalahan keluarga. Kemudian pelaksanaan kegiatan konseling keluarga di Amerika mempersyaratkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh American Association Married Family Therapists. Setelah ada sertifikatnya bagi konselor yang akan melakukan praktik di bidang konseling keluarga. Nah, di Indonesia konseling keluarga belum menjadi profesi tersendiri ya. Sebenarnya sudah. Walaupun telah banyak diterapkan oleh para profesional yang berkaitan dengan pelayanan konseling keluarga. Kemudian fungsi-fungsi, nah, kemudian jenis layanan serta kegiatan bimbingan konseling ini pada dasarnya dapat diterapkan ya, dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan karakteristik anggota keluarga. Ini fungsi-fungsi bimbingan konseling ya, itu bisa diterapkan
untuk konseling keluarga memperhatikan karakter keluarga yang memerlukan pelayanan. Nah, anggota keluarga atau individu yang masih menempuh pendidikan dalam rentang usia produktif, ini SLTA ya, semester akhir dan kuliah, akan ditangani oleh konselor di tempatnya. Ya, hal ini diharapkan dapat menjembatani program bimbingan konseling dengan kebutuhan keluarga untuk pelayanannya. Nah, kemudian bagaimana pengertian konseling keluarga? Nah, ini ya, keluarga itu kan betul kepingin ketemu, kepingin ya, berinteraksi gitu ya. Konseling keluarga pada dasarnya merupakan kegiatan bimbingan dan konseling yang diterapkan dalam suasana luar sekolah. Tadi sudah saya katakan ya, di luar setting sekolah, yaitu setting khusus yang fokus pada masalah-masalah berkaitan dengan keluarga. Ya, ini kalau di sekolah, ya masalah di sekolah kadang-kadang ada kaitannya dengan masalah rumah, masalah di tempat kerja juga gitu, serta penyelenggaraannya. Ya, itu konseling ini menurut ahli dikatakan sebagai konseling khusus ya, karena konseling ini merupakan sebuah modalitas, yaitu klien ya, sebagai anggota satu kelompok ya. Yang kemudian yang kedua, dalam proses konseling melibatkan keluarga inti atau pasangan ya. Keluarga inti itu suami, istri, anak ya, itu ya. Jadi kalau cucu nah, itu tidak merupakan keluarga inti sebenarnya ya. Walaupun ada di dalam rumah gitu, itu ada, tapi itu hitungannya itu keluarga tapi bukan keluarga inti. Tetapi kadang-kadang mbah atau nenek atau datuk itu lebih sayang kepada cucunya daripada kepada anaknya ya. Cucu juga manja gitu ya. Nah, kemudian konselor dapat menyelenggarakan praktek konseling terhadap anggota keluarga yang memerlukan. Ini konselor ya bisa mempraktikkan itu menurut bidang layanan konseling dan aspek modus pelayanan konseling yang tepat ya, untuk semua individu. Ya, untuk semua individu ini pemberian bantuan konseling meliputi bidang pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dalam setting khusus untuk individu dewasa, yaitu konseling dalam kehidupan berkeluarga dan beragama, peran konselor dapat berposisi sebagai konselor keluarga, bukan konselor sekolah ya, konselor keluarga. Sedangkan yang berkaitan dengan agama diserahkan atau bekerja sama dengan pemuka agama tentunya ya, karena ini kan SIM-nya beda ya. Dan pengadilan agama ya, berkemungkinan ke pengadilan agama atau pemuka agama atau ulama ya, konselingnya juga. Kemudian penganut behavioral ya, ini konseling keluarga oleh penganut behavioral memberikan pengertian bahwa konseling keluarga merupakan proses pelatihan terhadap orang tua dalam hal metode mengendalikan perilaku yang positif dan membantu orang tua dalam perilaku yang dikehendaki. Ya, ini behavioral ya, pelatihan karena ada tingkah laku perilaku. Makna dari pengertian ini menyatakan bahwa konseling keluarga tidak bermaksud mengubah kepribadian ya, sifat serta karakter orang yang terlibat ya, tetapi lebih menekankan pada perubahan dalam sistem keluarga dengan perubahan perilaku, dengan perilaku yang berubah ya, terutama pada orang tuanya. Nah, dasar pemikiran yang dikembangkannya adalah bahwa pengubahan yang besar terhadap anggota atau bagian dari suatu sistem ya, terutama pada orang tua, keluarga ya, akan mengarah pada perubahan secara timbal balik, resiprokal ya, terhadap perilaku anggotanya ya. Orang tua itu bisa berpengaruh pada perilaku anggotanya atau sistem yang lain. Beberapa jurnal yang telah terbit sebagian perhatiannya berkait dengan konseling keluarga, antara lain Journal of Family Therapy ya, terbit 1978, kemudian Family Process
terbit 1961, dan Progress Family System Research and Therapy, ini online. Nah ini kalau mau mencermati itu ya. Nah untuk jurnal Indonesia antara lain Asy-Syar'i, ya, jurnal bimbingan dan konseling keluarga. Kemudian Al-Ittizan, ini jurnal konseling bimbingan Islam dan konseling. Kemudian jurnal konseling bimbingan konselingnya. Terdapat sejumlah ahli untuk di Indonesia ya, pengembang konsep konseling keluarga ya, itu ada orang Indonesianya. Antara lain ya yang ahlinya itu antara lain Bapak Dr. H. Sofyan Willis, Sofyan S. Willis ya, dengan bukunya yang populer Konseling Keluarga, Family Counseling. Ini fokusnya upaya memberikan bantuan kepada anggota keluarga memecahkan masalah komunikasi serta dinamika keluarga. Kemudian ahli dari luar Dr. Murray Bowen ya, mengembangkan Bowen Family System Theory, teori sistem keluarga oleh Bowen ya pada akhir 1950-an, yang menggeser fokus dari psikopatologi individu ke dinamika keluarga sebagai unit emosional. Kemudian Ernest Rutherford Burroughs yang merupakan salah satu tokoh ulung dalam sejarah pendidikan kehidupan perkawinan dan keluarga. Ya. Nah, ini ikatan keluarga ya, kadang-kadang ada semacam feeling, semacam kerinduan terhadap pertemuan, itu wajar ya. Kemudian Carl Ransom Rogers ya, pendekatannya yang dikenal dengan person centered therapy sering diterapkan pada konseling keluarga untuk membina kepribadian klien agar mampu memecahkan masalahnya sendiri sehingga tidak galau. Kemudian Searchers dan Stone merupakan ahli yang sering dikutip definisinya mengenai konseling ya, sebagai suatu proses interaksi pribadi antara konselor dan konseling ya, individu ya, konseling atau individu yang bermasalah, klien ya. Kemudian Namora Lumunga Lubis ya, merupakan penulis yang membahas peran guru BK atau konselor dalam konseling keluarga. N.L. Lubis gitu ya. Kemudian Mulyadi ya, memberikan penjelasan mengenai konseling sebagai pertemuan profesional antara konselor dengan klien untuk mengatasi permasalahan. Nah, para ahli tersebut secara umum menekankan bahwa konseling keluarga itu bertujuan meningkatkan komunikasi gitu. Nah, jadi terjadi interaksi gitu. Kemudian menyelesaikan konflik antar anggota keluarga ya, serta mewujudkan keluarga yang lebih harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, samara. Unit terapi dalam konseling keluarga berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan tersebut ya, sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh keluarganya ya, sesuai unitnya. Ini unit konseling keluarga sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh anggota keluarga ya. Untuk Indonesia barangkali berbeda dengan untuk luar negeri, dan itu bedanya dengan konseling individual di mana yang ditangani adalah individu ya, sekalipun masalahnya ada yang berhubungan dengan keluarga. Itu tadi ya, konseling individu, konseling anak sekolah kadang-kadang masalahnya ada kaitannya dengan keluarga. Konseling keluarga sangat efektif terutama untuk menangani masalah-masalah individu yang berhubungan dengan sikap dan perilaku anggota keluarga lainnya. Jika mengadakan interaksi ya itu ya. Nah, konseling keluarga lebih menguntungkan karena anggota keluarga diharapkan mengerti dan bertanggung jawab terhadap upaya perbaikan perilaku individu. Berapa alasan mengenai
mengapa konseling keluarga lebih menjadi pilihan dibandingkan konseling individual? Itu adalah yang pertama, yang nomor A, ketika konseling individual itu gagal atau terlalu lamban atau seringnya masalahnya timbul lagi akibat pengubahan tingkah laku individu yang justru menjadi penolakan dari keluarganya, itu ya. Masalahnya kalau konseling konseling individual, permasalahan sering timbul lagi, salah paham misalkan begitu, atau merasa bahwa oh ini saya sebenarnya. Kemudian ketika diberikan konseling keluarga justru dapat meningkatkan kemampuan individu, sedangkan pada saat diberi konseling individu membuat problem klien menjadi lebih berat, dan itu berpengaruh untuk menjadi tekanan stressing pada anggota keluarga yang lain. Itu ya, itu seperti itu ya. Oh ini yang jadi ketika terjadi seperti itu, maka kan miscommunication itu bisa terjadi, atau harapan ekspektasi bahwa oh iya ini sebenarnya pembahasannya mesti kepada saya, ternyata tidak, sudah terlanjur berharap begitu misalkan, tapi tetap saja merasa seperti itu. Misalnya itu di dalam konseling perlu di ini ya. Nah yang seperti itu ya, tapi sebenarnya untuk keluarga yang menjadi sutradara utama sebenarnya orang tua ya. Orang tua itu bisa men-setting orang tuanya, bukan orang tuanya sendiri, bukan orang tua orang lain ya. Bisa men-setting anggota keluarganya. Walaupun ada prinsip bahwa sutradara masing-masing individu itu adalah dirinya sendiri. Jadi kita tidak bisa sebenarnya, kalau kita sampai bisa disutradarai orang lain dalam kehidupan ya, untuk beraktivitas ya seperti teater itu ya, bermain peran ya, menjadi pemain ya, pemain utama atau figuran ya. Itu sebenarnya berarti kita sudah tenggelam ke dalam pemikiran yang bukan kita gitu ya. Nah itu seperti itu. Tetapi juga ada untuk keberuntungan bahwa perlu ada penyutradaraan dari orang lain, tidak tertutup kemungkinan ya, seperti itu. Baik ya guys, teman-teman, itu yang sekelumit yang bisa disampaikan pada tema konseling keluarga bagian 1 itu. Nah, ntar akan kita lanjutkan ya untuk bagian keduanya. Sebelum diakhiri, saya ingin berdoa untuk kita semua, saya dan teman-teman ya, dan berdoa untuk orang-orang yang kita cintai, yang dekat dengan kita, yang merasa dekat dan yang merindukan kita. Semoga diberi kesehatan untuk hari ini dan masa-masa depan yang panjang, sehingga kedepannya kita bisa bertemu lagi. Terima kasih atas semua jerih payahnya, perhatiannya, meluangkan waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.